Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa shalli ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan sangat saya hormati segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatiz wasatizah, segenap tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, terkhusus para guru-guru di sini. Mungkin ada Ketua DKM, Bapak Haji Suryadi MSI, juga ada Pak Haji Kris, Ustadz Ali, ada Ustadz Fendi juga, dan semua Bapak RW, Bapak RT yang mohon maaf tidak sebutkan waktu, absen habis waktunya nanti ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkhusus untuk Sohibul Baik, Sohibul Hajat, keluarga besar Bapak Mahmudi dan Ibu Hikmawati yang hari ini mengundang kita, berniat beliau ingin menikahkan putri tercintanya. Mudah-mudahan berikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diharapkan oleh keluarga ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan tuh, mau berjanji Pak, al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa artinya? Surga beserta segala kenikmatannya hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini kita menyengaja hadir untuk memenuhi undangan walimatul urs tasyakuran Bapak Mahmudi dan Ibu Hikmawati. Tentunya begitu banyak harapan dan juga ada sedikit ketakutan. Mudah-mudahan dengan kekuatan silaturahim, dengan semangat kebersamaan, harapan-harapan kita semua khususnya Sohibul Baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan-ketakutan yang ada Allah ganti menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya nggak elok ini Pak, saya ceramah. Ya, ini kan banyak pengantin baru di sini. Hah? Ada yang baru 40 tahun, ada di sini. Iya nggak elok, saya baru berapa? Baru 5 tahun Pak. Ya kan ya? Saya baru 6 tahun Pak. Ibu sudah berapa tahun pengantin baru berapa tahun berarti udah nikah? Hah? 35 tahun. Saya baru 5 tahun. Asal garamnya ya belum ada apa-apanya kalian. Jadi saya nggak berniat untuk menebar garam di tengah lautan. Udah asin Pak, udah asin nih Pak Bijak. Yang garam dilempar ke laut udah asin apa enggak? Capeknya doang. Jadi saya hadir di tengah-tengah di sini bukan untuk memberikan nasihat, tapi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al barokah ma'al qabrikum. Keberkahan ketika kumpul bersama para orang tua. Amin ya robbal alamin. Redo ya Pak ya? Redo. Mau yang cepat apa lambat ini? Cepat ya, cepat tapi lambat tapi cepat. Hah? Ya, satu firman Allah saya kutip, ini biasa dibacakan oleh khatib atau kori-kori biasanya kalau dalam pernikahan Pak. Ini sudah familiar. Surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Al-ayah. Udah sampai sini aja Pak. Ini make harfun nida, panggilan.
Kayak kita kalau masih kecil, ingat nggak Pak? Kalau almarhum ibu kita manggil atau bapak kita, ingat apa enggak? Kalau manggil kayak ingin memberikan sesuatu yang kita senangi, atau makanan yang kita suka, atau hadiah. Ini kayak Allah manggil kita, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini Pak, Allah tahu setiap isi pikiran dan aktivitas manusia yang dicari adalah ketenangan dan kebahagiaan. Betul apa enggak Pak? Betul. Ini dicari sebenarnya. Anak kita kuliah pengen apa Pak? Pengen tenang dan bahagia. Kita jalan-jalan ke puncak mau ngapain? Tenang dan bahagia. Kita menikah mau ngapain? Mau tenang dan bahagia. Kita mau kerja, mau usaha, apa yang kita cari? Ketenangan dan kebahagiaan dan kebahagiaan ini dicari Pak. Dicari oleh manusia, diburu setiap hari. Pengen tenang dan pengen bahagia. Ini udah pasti. Ini Ustaz dia. Itu nggak ada yang mau susah Pak. Ada yang mau susah? Nggak ada. Makanya hari ini hadir kira-kira tenang nggak malam ini Pak? Bahagia nggak malam ini? Harusnya kita tenang dan bahagia. Di sini ada perintah Rasul kita, kata Nabi, wahai umatku, kalau engkau yakin mati dan akan dibangkitkan, maka falyasir rahimah, kamu jalin silaturahim. Ada nggak malam ini? Ada nggak? Amin ya robbal alamin. Kalau kamu yakin mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fal yukrim doifa, kamu muliakan tamu. Amin ya robbal. Tapi daerah itu belum keluar ini. Belakangan kali ya. Oh biar fokus ya apa-apa. Belum ya. Fal yukrim, muliakan tamu. Ini berita Rasul kita. Dan kalau kamu yakin mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fal yusin jari, kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Ada nggak malam ini? Ada. Kita mau tetangga kita datang kemari. Dan yang terakhir, apabila kamu yakin mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka falyaqul khairan, kamu ucapkan yang baik-baik. Tadi udah baca Yasin dan kita baca berjanji. Ini semuanya perintah dari Rasul kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, sohibul bait, sohibul hajat, Bapak Mahmudi, dan menikahkan anaknya pengen tenang ya, bahagia apa enggak? Padahal hitungan logika kita capek Pak, harta keluar banyak, waktu terkuras, tenaga habis, betul nggak? Jauh-jauh hari tapi tenang dan bahagia. Kenapa kira-kira ini? Karena pernikahan ini bukan hanya hajat Bapak Mahmudi, tapi ini hajat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin membuktikan kepada para malaikat, dahulu manusia yang kau anggap menumpahkan darah dan merusak di muka bumi, ternyata dia bisa berkasih sayang. Makanya kalau tenang dan bahagia, insya Allah ada keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang untuk calon pengantin, Adit dari Ska ini ya, kira-kira apa tujuan menikah kira-kira? Pasti pengen tenang dan pengen bahagia. Ini yang dicari. Cuma kadang-kadang kita salah mencari kebahagiaan kita. Makanya fungsi menikah kata Quran adalah litas kunu ilaiha, pengen tenang. Makanya bapak ini pengen nikahin, cari 4 yang kata Nabi kalau nyari mantu ataupun nanti pasangan. Pertama, wamaliha, yaitu yang hartanya banyak. Boleh apa enggak? Bu, Pak, punya mantu yang kaya boleh apa enggak? Boleh, silakan. Yang kedua, li jamaliha, yang cantik atau yang ganteng, boleh apa enggak? Boleh. Yang ketiga, li hasabiha, yaitu penuturan yang bagus, boleh apa enggak? Boleh. Itu yang disebut dengan mawaddah, sesuatu yang kita sukai yang sifatnya biologis atau material. Tapi jaminan gak harta banyak bahagia. Jaminan apa nggak cantik? Perempuan makin tua makin cantik makin. Ibu-ibu makin tua makin cakep loh. Udah sempit kita tambahnya tambah dikit. Macanya makin banyak makin dikit. Ini makanya kata Nabi, li diniha, engkau cari yang bagus agamanya. Amin ya robbal. Kalau agamanya udah cakep, insya Allah hartanya dikasih, cantiknya terus, dan keturunannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Jadi Pak, kalau cari mantu ini ustadz apa yang pejabat?
Bapak, jujur aja nih, ada dua yang datang nih karena Bapak. Yang satu dia pejabat ASN di Jabatan Udah Eselon 1. Yang satu lagi Ustaz kampung, kira-kira di mana? Lebih yakin sama yang mana? Yang eselon 1 Pak Ustaz yang bisa baca rawi. Mana yang ngejamin kira-kira? Bingung kita ya, namanya dua-duanya ya. Iya makanya beragamanya kita yang komprehensif. Kalau agamanya udah kita benar-benar menjalankan, insya Allah hidup kita akan barokah, amin ya robbal. Karena konsep dalam Islam bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Makanya kata Allah, ittaqu rabbakum, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau kamu takwa pasti akan ketenangan. Ini Neng Rizka, Dina Rizka disuruh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan takwa apa takwa? Inti selalu awamirillah wa jitabibu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan Allah maksudnya, ada nggak keinginan kita di sini, Pak? Ada nggak keinginan kita? Enggak ada. Maunya keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya kita makan muda terus saya. Ya udah tua, Islam bangga. Maunya kita makan sehat terus, amin ya robbal. Kita sakit. Maunya kita mah istri kita taat, susah banget taatnya. Maunya kita anak kita rajin sholat, susah banget disuruh-suruh dulu. Ini sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikutin keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya makaya ke masjid orang pernah. Maunya hidup bahagia ke taklim gak mau. Ini jadi ikutin apa maunya Allah, disitulah ada ketenangan. Karena ada satu kisah Salabah, Pak. Salabah ini kan tadinya orang susah, Pak. Betul apa nih? Betul. Salabah ini kainnya aja gantian sama istrinya, kainnya gantian sama istri. Akhirnya Salabah minta 3 kali minta kaya. Nabi saya minta kaya nggak dikasih sama Nabi. Nabi saya minta kaya nggak dikasih sama Nabi. 3 kali Nabi kasih kekayaan. Akhirnya sudah kaya apa, Pak? Lupa sholat, lupa ke masjid, lupa kumpul sama orang-orang soleh. Ternyata kata Allah, bisa jadi yang kau anggap itu ujian, yang kau anggap itu musibah, yang kau anggap hal-hal yang tidak menyenangkan, kata Allah, khairul lakum, itu bagus untuk diri kamu. Tapi kau anggap itu nikmat, yang kau anggap itu menyenangkan, tapi ternyata itu huwa syarrul lakum, itu musibah untuk diri kamu. Makanya kita ikutin apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah ada ketenangan, amin ya robbal. Terus ini kita baca Tuhan Imam, Pak. Innahu huwa agna wa aqna, sesungguhnya Allah ini memberikan kecukupan dan kekayaan dan kemiskinan. Enggak ada orang kalau ngikut maunya Allah pasti hidupnya cukup, amin ya robbal. Enggak susah, kaya mah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi minimal hidup kita cukup. Makanya ayat selanjutnya, khalaqakum, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita diciptakan? Dari min nutfah, dari setetes air mani. Lalu proses kita menjadi alaqah serupa darah, lalu kita menjadi mudghah serupa daging, lalu kita menjadi janin dan terlahir. Kita bawa duit apa nggak lahir? Pak, bawa duit apa nggak lahir? Bawa mobil apa nggak lahir? Bawa rumah nggak lahir? Kagak bawa apa-apa. Makanya disebut sapar, perjalanan kamu dari kamu enggak ada sampai enggak ada lagi, wujud badal adam. Makanya sifrun, kita kosong, enggak punya apa-apa. Makanya terakhir adalah musbiro, wujuhui yauma idzi musbiro, wajah kamu akan tampak tenang dan wajah kamu akan berseri-seri karena kita merasa tidak punya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita senang ini. Makanya Allah dikatakan min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu engkong kita, uyut kita siapa?
Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, ini pertama ini Nabi Adam. Penghulunya siapa dulu ya? Siapa ini? Hah? Lagi tiga penghulunya siapa? Hah? Masih? Hah? Mas kawinnya mana? Mas kawinnya sholawat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, dari jiwa yang satu. Kalau kita fisik ini sifatnya kasroh jamak, ada yang mantu, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hidung tomat, ada yang mancung. Nggak bisa kita samain. Ini kita plural kalau hitungan fisik, tapi kalau hitungan nafs kita ini sama. Maka dikatakan anak salah satu aksam. Jiwa ini ada 3 bagian. Nih Pak, kira-kira kita yang mana nih? Jiwa kita ini ada 3 bagian. Yang pertama an-nafs nabatiyah, yaitu jiwa tumbuhan. Dia ini mencari kesempurnaan, mencari kebahagiaan di 3 tempat. Pertama, tumbuh berkembang. Kedua, nutrisi makan dan minum. Dan ketiga, tidur. Kita lihat yang tadi dari sekalian Pak. Ketika tubuh berkembang dulu masih kecil sekali ya Pak Maudi ya, tahu betul ya bagaimana dia proses dari bisa berbaring, bisa duduk, ingat nggak tuh? Bisa berjalan, bisa ngomong, bahagia apa nggak tuh bisa itu? Ingat bahagia, ingat apa nggak lagi Rizka begadang malam-malam bangun terus? Mamanya itu, ingat ya, Bu Hikmawati ya? Ketika lagi sakit Rizka nggak bisa makan, kayak makan susah, yang kepikiran siapa? Orang tuanya. Orang tua nggak enak makan, nggak enak tidur kalau anaknya sakit. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Inilah jiwa tumbuhan Pak. Dia kesempurnaannya tidur, tumbuh berkembang, dan juga butuh makan dan minum. Kalau ini nggak dilakukan maka orang tuanya kepikiran. Lalu kita jiwa hewania. Jiwa hewania ini kerjaannya 2, mencari kebahagiaan. Yang pertama dia adalah harokah, bergerak, dan yang ketiga mudrik, dia mencari kesenangan. Tentunya pasti Rizka ini kadang-kadang berbuat kesalahan. Benar Pak Maudi? Kadang-kadang malas sholat, diingetin Pak. Makanya diarahkan oleh orang tuanya kepada kebaikan. Disekolahkan SD, SMP, SMA, mungkin lanjut sampai ke bangku perkuliahan, agar jiwa hewaninya terarahkan dengan baik ini. Dan yang ketiga ini harus kita dudukin, yaitu an-nafs insaniyah. Dia ini mencari kebahagiaan di 3 tempat. Pertama yaitu dia tolabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua dia ubudiyah, beribadah. Dan yang ketiga dia amal soleh. Jadi kalau Bapak yang hadir di sini merasa tenang dan bahagia kalau lagi duha, amin. Tenang bahagia kalau lagi silaturahim, amin. Tenang bahagia kalau lagi berinfak, bersedekah, itu tandanya jiwa kita jiwa manusia. Tapi kalau nongkrong sampai jam 2 malam, tidur jam 3, bangun jam 8. Ada yang gitu di sini? Nggak ada kali seperti itu. Mencari kesenangan dia itu. Begadang sampai jam 2, jam 3, udah mau subuh dia turun, dia tidur. Dan bangunnya lagi jam 8. Itu jiwa hewannya. Jadi mencari kesenangan dia jatuh. Itu boleh kalau kepada anak-anak kita, anak sekolah wajar banget masih mencari jati diri, yang mencari kesenangan. Tapi kalau udah usia 50, usia 60, apalagi 70 tahun, ini mencari kebahagiaan di 3 tempat tadi: menuntut ilmu, beribadah, dan berbuat kebaikan. Kalau kita merasakan kebahagiaan tempat 3 ini, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Merasa gitu nggak Pak? Kayaknya kalau nggak duha nggak tenang. Kayaknya kalau sholat malam ketinggalan kagak tenang. Ini Pak, kayaknya kalau rawatib ditinggal nggak tenang. Begitu nih Rizka ya. Jadi tambahkan harapan orang tua mengantarkan ketika 4 bulanan tasyakuran orang tuanya.
ketika terlahir diakikahkan sampai hari ini Bapak Mahmudi mengantarkan anaknya. Harapannya Neng Rizka udah sampai pendewasaan, jiwanya udah jiwa manusia. Dia mencari kebahagiaan di 3 tempat tadi, berbuat baik, beribadah, dan juga tadi menuntut ilmu. Penting nih Neng Rizka, karena dikatakan almar'atu miladul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara, tiangnya rumah. Kalau perempuannya soleha, insya Allah rumah itu ada keberkahan. Amin ya robbal. Jangan-jangan kita hari ini gampang ibadah, gampang berbuat baik karena ibu kita soleha. Amin ya robbal. Ini Pak. Jadi kalau ada keberkahan di rumah, di situ ada perempuan yang soleha. Ini harapannya. Yang pertama, harapan orang tua adalah satu, Neng Rizka, yaitu idza sholat amrotu khomsaha, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Ini Pak, ini kata Nabi, perempuan itu surga 3 tempat. Yang kedua, somat syahroha, dia puasa. Yang ketiga, wahafizat farjah, menjaga kehormatan. Yang keempat, yaitu dia watoat zaujah, taat sama suaminya. Maka silakan masuk surga yang kemana aja. Ini harapan yang pertama, sholat ini, sholat jangan ditinggal ya. Neng Rizka, ya Adinda Rizka soleha, kalau masih sendiri mah sholat disuruh-suruh wajar ya. Tapi kalau udah menikah, ingat tanggung jawab orang tua. Harapan udah selesai nanti ke suami kamu. Harapannya ketika ditinggalkan tanggung jawab itu, kamu sudah menjadi benar-benar putri yang soleha, anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Amin ya robbal. Amin. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Pak. Ulama mengatakan asyam di makna sobru. Puasa ini maknanya adalah sabar. Wahai Neng Rizka, kuatkan kesabaran ketika menjalankan rumah tangga. Amin ya robbal. Karena ujian ini pasti banyak. Makanya kita dianjurkan Pak untuk mengikat batin kita sama orang tua. Disuruh ikat kita namanya Robito Neng Rizka, seperti Nabi Ismail alaihi salam ini. Kenapa kok Nabi Ismail mau rela dipotong oleh bapaknya? Karena dia Robito mengikat batinnya. Oh iya, orang tua saya ujiannya banyak daripada saya. Rizka, kalau kamu ujiannya 10, ujian bapak dan ibu kamu ini 15. Berapa? Jadi Nabi Ismail kuat, sabar dia, karena dia tahu ujian ibunya, ujian bapaknya lebih besar daripada ujian saya. Makanya kalau kita hari ini ujiannya berat, ujian penyakit, ujian anak, ujian keluarga, ujian ekonomi, orang tua kita lebih berat ujiannya. Kita ikat batin kita kepada orang tua kita. Ini Pak. Yang kedua, ikat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, mengikat batinnya kepada orang tuanya. Ketika kapan? Gampang ibadah, dan juga dia orang hidupnya cukup dan kaya. Amin ya robbal. Jadi kalau nanti ke depan Amin Rizka bersama suami tercinta hidupnya cukup, amin, lebih-lebih kaya, amin ya robbal. Dia gampang ibadah. Ingat di situ ada doa ibu kamu, ada doa ayah kamu. Setiap habis sholat berdoa Robbi habli mina sholihin. Jadi sama Bapak Ibu semua, kalau kita hari ini gampang banget ibadah, gampang banget berbuat baik, ingat di situ terselip doa orang tua kita setiap pagi dan malam. Dan yang ketiga, kita ikat batin kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini Pak udah berduaan di kamar. Kira-kira berduaan, perempuan cantik kayak kira-kira jadi apa enggak? Hah? Jadi mana berduaan, perempuannya mau kayak cantik, kira-kira mau nggak kita? Kalau ada kesempatan, bukan nolak, cantik, kaya, ratu, perempuannya mau lagi. Kira-kira kita mau nggak gitu Pak? Kita belum punya istri nih, mau nggak? Kita belum nabi. Kalau kita diuji seperti itu, makanya Nabi Yusuf aja ternyata mau. Di Quran itu dia hampir tergoda, dua-duanya mau. Jadi perzinahan itu
tapi Allah lindungi Nabi Yusuf untuk Robito ikat kepada orang tuanya. Oh, kalau saya berzina, kalau saya maksiat, maka yang jatuh maruahnya adalah orang tua saya. Ini Pak maksudnya. Jadi kita hari ini sebagai anak, kalau kita malas sholat, kalau kita malas ibadah, maksiat begitu dekat kita lakukan, ikat Robito sama orang tua kita. Kesian ibu dan bapak kita. Bapak punya anak di rumah, kalau sholat sedia apa enggak? Kalau pulang 3 hari nangis apa enggak? Nangislah, apalagi orang tua yang di dalam kubur ngelihat anak-anaknya kagak sholat malas ibadah. Na'udzubillah min. Jadi kira-kira kita di tempat yang mana Pak? Yang ujiannya banyak, yang sholat maksiatnya banyak, apa kita yang rezekinya cukup berbuat baik gampang? Nah, ini kita ikat Robito kita kepada orang tua kita. Lalu yang ketiga tadi wahafizun farjaha, ini Neng Rizka, maka jagalah kehormatan. Kata Allah, walaqad karomna bani Adam, aku muliakan kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka lakukanlah hal yang baik-baik dan juga tutup auratmu kalau kamu sudah akil balik. Karena ingat yang menjadi subutu selisai, ketika anak ditetapkan pasti dia siapa? Orang tuanya. Anaknya jelek, orang tuanya jelek, anaknya bagus, orang tuanya bagus, tapi kagak buat orang tua. Walaupun orang tua bagus, anaknya dapat apa enggak? Enggak. Orang tuanya rajin ke masjid, anaknya nongkrong aja Pak. Kalau sholat ke bawah apa enggak? Tapi kalau anak udah bagus, anaknya udah cakep, orang tua ngikut, insya Allah. Jadi Neng Rizka, jaga kehormatan orang tua dimanapun kamu nanti tinggal. Apakah tetap di kunciran ini, apa nanti rumahnya di Banjar, apa nanti kemana di bawah, nah, tetap di mata kau berada, jaga kehormatanmu. Di situ ada nama orang tuamu. Dan yang terakhir yaitu atoat zaujaha, kamu taat kepada suami. Taat sama suami gampang apa susah Pak ibu-ibu? Taat sama suami susah ya. Padahal kita sebagai suami tahu betul Pak, kalau istri kita ikhlas dan lainnya. Pak betul, kita redo. Makanya kata Nabi, kalau ada perempuan meninggal dunia mata lalu suaminya redo, maka perempuan itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang suami tahu betul bagaimana ucapan dan perilaku seorang istri. Betul nggak Bapak? Betul apa enggak? Redo nggak sekarang sama istrinya? Redo itu bukan Bapak sendiri, kamu dijodohin, ya kan? Itu makanya, tapi nggak jaminan. Makanya ikatlah cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya punya tetangga Pak, kalau mau kerja suaminya bolak-balik dicium, sampai motornya dicuciin, dia direktur di GMF, tapi tetap aja ternyata istrinya na'udzubillah nggak jaminan walaupun taat sama suami. Makanya ikat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi litas kunu ilaiha, ketenangan dari mawadah warahmah. Mudah-mudahan Neng Rizka berserta calon suami Ananda Alfian ini mendapatkan ketenangan, mawadah warahmah. Mawadahnya apa Pak? Yang di sekolah pemimpin HP baru, alhamdulillah. Baru nikah berapa tahun, rumah udah disiapin, alhamdulillah. Lahir anak baru nikah berapa bulan, anak terakhir, alhamdulillah. Itu namanya mawadah. Mawadah yang enak-enak, yang nampak-nampak, jadi tenang Bang. Tapi yang susah ini yang warohmah. Warohmah ini yang susah, kayak Bapak semuanya ini. Kira-kira ujian istri kan makin tua makin cakep, makin cinta makin kawin. Makin cinta tinggal terus. Ini warohmahnya kelihatan Pak. Warohmah ini yang kelihatan yang udah nggak nampak, yang lemah-lemah.
ketika suaminya mohon maaf penyakit tahunan segala macam, kira-kira sang istri masih sayang banget ya sama suaminya? Kalau masih sayang banget, tandanya rohmanya ada dapat. Amin ya robbal. Bahkan ketika ditinggalkan beliau meninggal dunia, dia tetap cinta sama suaminya, dia cinta sama istrinya, tandanya rohmanya udah dapat lah. Jangan sampai awal bulan sayang, akhir bulan ditendang. Enggak sih, jadi harapan rohmah ini harus pakai ilmu. Harapan kita terus cinta dan kasih sayang kepada suami ataupun istri terus berkelanjutan agar rohmahnya dapat, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rahmat ini hanya bisa dengan cara memakai ilmu ya. Nah ini sekarang sekali lagi jangan lupa, kalau sudah menikah carilah majelis masjid taklim ya, menuntut ilmu, karena tanpa ilmu sulit kita bahagia. Asy'ada la tanal illa bi ilmi wal amal. Ingat, ketenangan itu, kebahagiaan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu dan amal. Ini Pak, ilmu dan amal. Makanya kunci pertamanya adalah datangin majelis taklim. Mudah-mudahan disitulah ada rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kirimkan surat Al-Fatihah khususnya untuk keluarga Bapak Mahmudi dan Putih Mawati yang insya Allah akan nikahkan putri tercinta Rizka Nurjana Mahmud binti Bapak Mahmudi, yang insya Allah beliau akan nikahkan di hari Sabtu 14 Juni 2025 di Masjid Jami Bangun Iman, Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan beliau mudah-mudahan anaknya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harapan orang tua terus sampai akhir hayat senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi barakah hadzal makan syirul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirul Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Allahumma rabbana fir lana junubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladina wa ahlina wa zurriyyatina min ahlil khair wa min ahlil ta'at wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil tauhid wa min ahlil ghina. Inna rabbina sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.